kami di Ala Podcast Suka. Kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang buku This is Marketing, ya, penulis dari Seth Godin, ya. Yang sebelumnya kita sudah bahas bab 1, bab 2. Kali ini kita akan membahas bab 3 dengan narasumber yang sama dengan Mas Adi dan juga Mbak Farah, ya. Mereka adalah narasumber yang sudah berpengalaman di bidang marketing, ya, khususnya untuk marketing praktek solusi kartu Indonesia dan juga sejenisnya di bidang bisnis yang sama. Oke, di bab 3 ini cukup menarik Sobat Cuka, ya, karena di buku ini juga dijelaskan bahwa dari dasar marketing sampai nanti menutup sampai bab akhir itu benar-benar Sobat Cuka sangat terbantu sekali dengan podcast ini. Untuk itu jangan lupa like, subscribe dan juga share. Oke, apa kabar Mbak Farah dan juga Mas Adi? Oke, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, seger-seger kali ini. Alhamdulillah Sobat Cuka, untuk narasumber kita kali ini sehat ya, semangat yang tinggi dan juga insya Allah dapat membantu rekan-rekan Sobat Cuka untuk dapat lebih mudah memahami tentang marketing. Oke, di bab 3 ini adalah dibahas tentang pemasaran berubah dari bisnis kita melalui cerita, melalui kisah, atau juga melalui pemberitaan dari mulut ke mulut, ya. Menurut Mbak Farah sendiri, ya, kita langsung kupas tuntas nih Sobat Cuka. Apa sih yang ada di bab 3 ini terkait pemasaran itu sangat dengan mudah untuk dapat dicerna oleh masyarakat atau pembeli, khususnya customer. Silakan Mbak Farah. Nah, jadi di bab 3 ini dijelasin kalau misalnya pemasaran ini itu sebenarnya nggak cuma lewat media aja Pak, tapi dijelasin juga kayak ini ada loh cara yang lebih efektif daripada media, yaitu dengan cara kisah, terus juga dengan koneksi, terus kayak tadi gue bilang dari mulut ke mulut kayak gitu. Nah, jadi di bab ini tuh benar-benar bagus banget sih Pak penjelasannya. Oke, karena memang di bab ini juga dijelaskan bahwa pemasaran itu bukan hal untuk perlombaan, ya. Yang mana pemasaran ini memang sengaja dijelaskan bahwa tidak hanya untuk kita menjual barang atau sesuatu produk, tapi bagaimana customer itu dapat memahami dan membutuhkan barang kita. Seperti itu ya. Nah, menurut Mas Adi, di sini kan dijelaskan bahwa marketing itu bisa loh kita jelaskan melalui kisah atau bahasa sekarang storytelling ya. Nah, itu seperti apa Mas Adi kira-kira? Kalau itu sih menurut saya ya, ini sebenarnya udah terjadi di sekarang kita. Contohnya itu brand botol Tosro Pak. Oke. Nah, dari awal tuh kenapa botol Tosro udah sekarang jadi brand yang besar? Nah, dari dulu itu cuma menaruh-naruh botol-botol kosong di tukang bakso, ya kan, dengan brand seperti itu. Jadi karena kan kalau kita makan bakso ingatnya botol Tosro. Begitu Pak. Jadi itu menurut saya sih marketingnya sangat bagus ya. Jadi nggak perlu media, jadi dia dengan cara dia sendiri jadi bikin brand dia tersebut melekat di masyarakat Pak. Oke, berarti bisa juga ini kita manfaatkan metode ini sebagai side budget untuk pemasaran ya Mas Adi. Iya. Karena memang kalau kita yang tadi Mas Adi sebutkan kayak brand teh botol sos atau kita sebut tanda kutip teh botol ya, kita bukan memproduksikan dan untuk endorse kita ya, bukan ya, jadi Sobat Cuka, tapi memang itu real di tukang bakso, di tukang mie ayam atau di warung-warung pinggir jalan itu selalu ada produk tersebut ya, yang mana memang kalau saya tahu dia sistemnya adalah memberikan atau cuma numpang, tetapi yang memajang atau menjual itu mendapat tidak begitu besar lah Mas Adit ya. Jadi hanya mungkin ya Rp500 atau Rp1.000 karena memang harganya juga terjangkau juga oleh masyarakat ya. Berarti itu sama juga dengan ceritanya kayak misalkan kaleng-kaleng Pepsi, ya. Pepsi, lalu juga ada yang di luar negeri itu yang Red Bull ya. Nah itu dengan sengaja kisah mereka adalah menaruh kaleng bekas itu di tong sampah, ya. Jadi dengan mindset customer atau tukang sampah itu, wah kayaknya aku produk ini. Padahal memang itu nggak ada beli, tapi memang ya botol-botol kosong itu atau kaleng-kaleng itu sengaja dibuang ke tong sampah tersebut, ya. Jadi memang mulut ke mulut itu sangat ampuh ya Pak ya. Jadi memang menceritakan kayak kita sedang kumpul keluarga, nongkrong dengan teman, ya. Mas, Mbak kerja di mana? Oh kerja di ini. Oh tentang apa? Tentang ini. Seperti itu ya. Oke.
Kalau kita masuk lebih dalam lagi Mbak Farah, terkait pemasaran di bab 3 ini, itu apa yang bisa kita ambil dan kita dengan gampang menceritakan kepada sobat kita tentang apa? Kalau kita itu kan kayak tadi bab itu dijelasin kalau misalnya kita menjual lagi itu bukan dari fitur, berdasarkan dari emosi gitu. Nah jadi mungkin kita bisa terapin kayak kalau misalnya kita pakai ID card, kita itu bakal terlihat profesional dalam bekerja kayak gitu. Salah satunya kayak gitu. Dan kalau misalnya kartu member gitu, kita bisa membuat emosi kayak ini loh kartu loyalty itu bisa buat si customer kalian tuh loyal sama kalian dan terus balik lagi sama kalian. Jadi yang dimainkan tuh emosinya gitu, bukan fitur atau kartu yang kita punya. Karena kan kalau misalnya kartu ya sama aja ya semuanya. Tapi cara meyakini sendiri nih Mas Adit, customer tuh agak gue cetak di PT SKI aja, gue cetak di UKAT aja, kayaknya bagus. Ada nggak metode khusus Mas Adit untuk ke situ kita giringnya? Kalau menurut saya sih memang kan itu termasuk testimoni Mbak. Kalau menurut saya itu kita memberi testimoni orang-orang yang udah nyaman maksudnya sama produk kita dengan cara yang buat video testimoni atau buat foto atau buat konten-konten seperti itu. Tapi kan menurut saya juga pasti kan yang paling aku juga testimoni dari orang-orang. Jangan misalnya dari heading itu punya link. Otomatis kan misalnya dia cocok sama produk kita, dia mau merekomendasikan. Jadi itu lebih cepat sih Pak. Tuh jadi sobat juga, testimoni, ulasan itu sangat ampuh banget. Jadi kalau misalkan kalian sedang membangun bisnis atau yang sedang tahap nge-branding untuk perusahaan atau produk kalian, utamakan atau dahulukan adalah pertama, gimana produk kalian bisa dipercaya oleh customer, gimana produk kalian bisa bermanfaat oleh customer. Tadi Bapak juga menjelaskan bahwa titik emosi, ya. Jadi emosi, jadi harga nomor sekian tadi Bapak ya. Harga lalu dari segi pengiriman itu sekian ya. Yang dulu itu adalah gimana caranya produk kita bisa membantu kebutuhan dia gitu ya. Betul, salah satunya kayak gitu ya. Pertama itu adalah kita bisa membantu kebutuhan mereka. Nah selanjutnya itu kalau misalnya kayak misalnya tadi bilang harga kayak gitu, itu tergantung gimana dari kita membrandingnya. Salah satu contohnya itu Starbucks Pak. Ini ngomongin brand lagi ya, brand sama-sama kopi dan tapi harganya mahal gitu. Jadi Starbucks itu kan dia ngejual merek bukan ngejual kopinya aja Pak. Kalau misalnya kita beli di kopi pinggiran itu harganya paling 5.000, tapi di Starbucks itu harganya bisa 20.000. Servis aja. Iya, sama-sama kopi kan jualannya. Jadi kalau harga itu yang menyesuaikan dengan branding kita. Kalau misalnya kita udah punya brand yang melekat gitu, orang nggak masalah dengan harga. Menarik ya sobat juga. Jadi memang harga nomor sekian. Yang pertama adalah bagaimana dari marketing ini sudah mensiasati, ibaratnya sudah membuat strategi. Lalu kembali lagi harus ada sinkronisasi antara yang menjual, yaitu siapa? Sales. Ya kembali lagi ya, kalau sales itu bisa menjalin hubungan baik dengan customer, dengan klien, bisa mempromosikan, bisa negosiasi, itu akan dengan mudah produk Anda itu diterima oleh pembeli atau customer yang membutuhkan ya. Nah, tips dan trik Mas Adit terkait boleh berikan 2 atau 3 contoh ya terkait misalkan apa sih yang bisa ibaratnya dari marketing kisah ini yang diambil atau dilakukan oleh Sobat Yukat nih, kira-kira seperti apa? Kalau saya sih lebih ke finansial, terkoneksi. Penting juga Pak untuk pemasaran ini soalnya finansi ini contohnya nih pengusaha sekarang ada tuh yang Elmas namanya. Nah itu dia
koneksinya kan banyak. Nah, terus kalau dia punya bikin satu perusahaan, Elon Musk Tesla ya. nah langsung Oke. langsung gede kan, industri langsung besar gitu. Karena Oke. relasinya besar. Oke. Punya relasi sama perusahaan yang besar dan usaha juga gede ada di mana. Jadi koneksi itu juga perlu sih. Jadi untuk agar produk kita bisa menjangkau luas gitu. Oke. Satu lagi contohnya. Contohnya satu lagi paling buat ini Mungkin kayak ini ya, apa namanya, Apple ya. Nah, Apple tuh selalu menciptakan terobosan-terobosan baru, padahal satu fitur udah berubah satu tipe ya, ibaratnya gitu ya. iPhone misalkan punya perangkat baru atau aplikasi baru. Karena saya juga melihat survei, ya ternyata Apple itu ya sobat juga, saya juga baru tahu ya, baca dari artikel bahwa dia itu meraup keuntungan selama ini itu adalah bukan dari penjualan banyak, bukan dari penjualan iPhone 10, iPhone kamera segala macam fitur, bukan ya, tetapi memang dia meraup keuntungan itu dari aplikasi ternyata. Aplikasi itu contohnya App Store-nya dia itu luar biasa. Jadi dia seperti itu, kayak misalkan sekarang itu lagi menjamur adalah Misu ya. Ya, Misu itu juga bukan dari banyaknya dia buka cabang, ternyata dia menjual adalah supply chain. Ya, supply chain itu adalah bahan bakunya ternyata. Ya, tetapi orang yang mendirikan itu adalah sistem yang sekarang itu adalah dia tidak meraup untung sama sekali, dia tidak bagi hasil, asalkan perjanjiannya adalah lo beli bahan baku sama gue. Jadi seperti itu yang menjadi keuntungan. Tadi saya setuju banget kayak Elon Musk ya, pendiri atau pemilik Tesla. Memang kalau brand-brand yang diciptakan oleh dia itu orang udah pasti percaya ya kan. Jadi yang pertama adalah yang perlu diingat adalah jual diri kalian dahulu ya. Nah, kalau diri kalian sudah menjual, sekali posting pasti ramai ya. Mungkin ada pengalaman bapak misalkan ya, punya teman nih, kok setiap barang yang dia post di status WA kok laku terus ya. Lalu misalkan kok story dia dagang terus, orang mau endorse terus. Misalkan Raffi Ahmad ya, kalau public figure ya, itu kan luar biasa tuh. Semua brand nyantol lah ibarat sama dia, sekali post aja bisa juga ya, tidur aja uangan gitu ya. Ada nggak kalau di PTS kali kira-kira mau seperti apa nih kita untuk seperti itu? Kalau kali itu kan namanya apa sih, kalau orang itu kan influence ya, influence gitu. Nah kalau misalnya mereka itu udah punya nama kali ibaratnya gitu. Kalau misalnya udah punya nama, pasti jualan apa aja tuh laku. Tapi balik lagi kayak harus disesuaikan sama target marketnya gitu. Nggak mungkin kayak misalnya nih si siapa ya, misalnya Raffi Ahmad gitu, tapi disuruh jual popok bayi, itu kan gak nyambung Pak. Jadi balik lagi harus sama target marketnya. Kita jualan kartu, ya berarti yang kita sasar siapa? Pengusaha, terus pekerja, kayak gitu harus sama. Jangan sampai kita salah orang buat jual produk kita. Gitu. Tapi ngomong-ngomong popok bayi sebagian, apa sebagian kan ya? Raffi Ahmad juga masuk ke popok bayi buat cipung ya. Buat cipung anaknya, dan juga sebelumnya rapatan juga ada ya. Berarti bukan Raffi Ahmad yang pakai popok, tapi anaknya. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang market ya, kembali lagi tadi Mas Adi menyampaikan juga adalah koneksi, lalu pengalaman ya. Pesan singkat ya dari Mas Adi terkait bab 3 ini, sebelum nanti kita akan bahas bulan depan bab 4 dan seterusnya. Apa nih yang bisa dikasih contoh atau yang harus segera lakukan untuk sobat Dukat yang memulai bisnis terkait bab 3 ini? Kira-kira pesannya apa Mas Adi? Kalau dari saya sih lebih tekun lagi sih, soalnya kita ibaratnya kita membangun bisnis ini dari nol atau gimana. Jadi kita harus satu membangun relasi juga, membangun koneksi, ibaratnya. Misalnya kita usaha apa nih, misalnya kita membuat minuman, berarti kita deketin supplier gitu. Jadi harus tahu juga. Terus kayak pengalaman juga. Jadi nggak sekali kita coba gagal mundur ya. Nah gitu. Jadi kan namanya itu kita terus. Oke, jangan pantang nyerah ya. Oke, menarik nih sobat juga. Menurut Mas Adi, kalau misalkan yang sedang menjamur ini sedang naik bisnis thrifting, ya, bahan
atau baju X lah ya, baju bahasa yang bekas ya, terkait dari luar negeri atau brand-brand besar, itu bakal panjang atau enggak Mas Adit kira-kira? Atau hanya musiman? Kalau saya sih tergantung sih, kan sekarang pemerintah ada tuh yang kebijakannya. Kita sudah angkat bicara ya. Karena barang yang kayak gini tuh termasuk barang yang nggak masuk Ilegal, ya, jadi masa depan kita. Tapi emang dari habit budaya kita tuh emang lebih senang ada satu murah kayak satu yang lebih ya belum jadi juga zaman sekarang gitu. Itu sih Pak. Oke. Berarti kita juga nggak bisa ngejudge nih para pebisnis thrifting ya, karena memang pasarnya ada sobat juga ya. Peminatnya banyak banget, bahkan dari mulut ke mulut ibaratnya ya, cuma modal ibaratnya TikTok yang viral, toko ini lo beli murah sebal segini itu bisa banget ya. Kita mulai bisnis di situ, orang bisa beli banyak lalu dijual lagi ya Mas Adit ya, karena memang banyak banget peluang. Jadi kita nggak boleh ibaratnya menjatuhkan atau mengejat suatu bisnis seseorang. Oke, menurut Bapak pesan atau contoh ya yang harus dilakukan dan disegerakan untuk sobat tukang tentang Bab 3 ini seperti apa? Yang pasti harus punya out of the box ide, gimana cara kita mempromosikan gitu, bukan hanya dengan iklan. Iya, bukan hanya iklan gitu. Kayak kita bisa lihat dari brand-brand yang udah besar kok, gimana cara mereka mempromosikan brandnya gitu tanpa mereka beriklan gitu. Terus kita juga harus memikirkan kita mau dilihat sama orang itu kayak gimana gitu. Kayak misalnya nih kita PT Solusi Kartu Indonesia, ya berarti kan kita emang memproduksi kartu dan turunannya sejenisnya gitu. Nah itu berarti kita juga harus punya apa sih? Jati diri, itu mindset. Ya, jati diri lah ibaratnya, mau dilihat apa sama orang kayak gitu. Oke, jadi sobat juga Bab 3 ini sebenarnya cukup simpel, tetapi agak sedikit susah dijalankan apabila kita setengah-setengah. Dalam artian adalah kita mau atau tidak untuk terus belajar ya, kita mau atau tidak misalkan untuk terus mencoba, pantang menyerah ya, dan juga intinya adalah menjalin kepercayaan atau komunikasi kepada klien atau customer ya, karena ada cerita beribu-ribu kebaikan atau pelayanan yang maksimal kita berikan kepada klien, satu kali aja kita kesalahan lalu customer itu kecewa, itu pasti dibahas satu kali itu ya. Jadi gimana caranya segala sesuatunya kita harus tetap sabar, tekun ya, untuk memulai usaha, untuk terus membranding brand kita ya, agar terus customer dapat percaya kepada produk kita. Oke, Bab 3 cukup sekian sobat juga podcast dari Alvokat kali ini ya. Masih banyak bab berikutnya dari buku Business Marketing penulis Seth Godin. Kita akan lanjut dan bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih banget kepada Mbak Farah dan juga Mas Adit atas waktunya kali ini. Terus tonton podcast dari Alvokat ala Podcast Suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Semanggi University. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.